Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 KLP 6204 Program Studi Sistem Informasi akan mempresentasikan materi regresi dan korelasi linear sederhana untuk mata kuliah statistika dan probabilitas. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Windy Ayananda dengan NIM A12 2023 07088. Saya Hairunisa Nurrahma dengan NIM A12 2023 07095. Saya Jelita Krisnawuli Manalu dengan NIM A12 2023 07086. Saya dengan Siti Nur Julaika dengan NIM A12 2023 07093. Saya Muhammad Zaidan Razami dengan NIM A12 2023 07105. Saya Mufirdan Mahirur Raufif dengan NIM A12 2023 07115. Analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel. Yang pertama, variabel yang akan diestimasi nilainya disebut variabel terikat atau dependent variabel dan biasanya diplot pada sumbu ini. Dua, ada variabel bebas atau independent variabel. Adalah variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variasi variabel terikat dan biasanya diplot pada sumbu ini. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antara variabel. Untuk pengambilan keputusan yang tepat, maka harus berdasarkan pada data yang diketahui dihubungkan dengan hal-hal di masa mendatang. Pada semua kejadian, baik kejadian ekonomi maupun lainnya, pasti ada faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian tersebut. Merosotnya harga penjualan tekstil mungkin disebabkan karena kalah bersaing dengan tekstil impor. Merosotnya produksi padi mungkin karena pupuknya berkurang dan lain sebagainya. Beberapa kemungkinan bentuk relasi meliputi hubungan sebab akibat, hubungan akibat penyebabnya sama, dan hubungan semu. Diagram pencari menggambarkan titik-titik plot dari data yang diperoleh yang berguna untuk pertama, membantu variabel melihat apakah ada relasi yang berguna antar variabel. Yang kedua, membantu menentukan jenis persamaan yang akan digunakan untuk menentukan hubungan tersebut. Selanjutnya, itu ada berbagai bentuk diagram pencar. Yang A itu adalah hubungan garis positif, yang B adalah hubungan garis positif tapi lebih tersebar, yang C adalah hubungan garis negatif, yang D hubungan garis lengkung negatif, E hubungan garis lengkung negatif, F hubungan garis lengkung positif, dan yang G adalah tidak ada hubungan. Dengan jelas terlihat bahwa selanjutnya. Selanjutnya untuk persamaan regresi linear sederhana, akan ditentukan persamaan yang menghubungkan dua variabel yang dapat dinyatakan sebagai persamaan pangkat 1. Persamaan linear dirumuskan sebagai berikut. Y' sama dengan A plus BX, di mana Y' adalah nilai estimate variabel terikat, A merupakan titik potong garis regresi pada sumbu Y, nilai estimate Y' bila X sama dengan 0. B merupakan gradien garis regresi per nilai estimate Y' persatuan perubahan nilai X. X sama dengan nilai variabel bebas. Sifat-sifat garis regresi linear. Deviasi positif dari titik-titik yang tersebar di atas garis regresi sama dengan jumlah simpangan negatif dari titik-titik yang tersebar di bawah garis regresi. Sama dengan sigma dalam kurung Y min Y' sama dengan 0. Kuadrat dari simpangan-simpangan mencapai nilai minimum. Sigma dalam kurung Y kurang Y' kuadrat sama dengan minimum. Dengan menggunakan kedua sifat di atas dan menggabungkan
dan menggabungkan dengan prinsip-prinsip kalkulus diferensial untuk menentukan nilai ekstrim sebuah fungsi, maka dapat diturunkan hubungan-hubungan untuk mendapatkan nilai-nilai konstanta A dan B pada persamaan regresi sebagai berikut. P sama dengan sigma X1 Y1 bagi sigma X1 kuadrat. P sama dengan N sigma X1 Y1 min sigma X1 sigma Y1 dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X1 per kuadrat. A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Contohnya adalah dari suatu praktikum fisika dasar diperoleh data yang menghubungkan variabel bebas X dan variabel terikat Y, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Jika berdasarkan kajian teoritis dan sifat dari fenomena yang menghubungkan X dan Y, dapat diasumsikan terhadap suatu bentuk hubungan yang linear. Bagaimana persamaan garis regresinya? Nah, berikut adalah tabel dari hubungan regresinya. Standar error estimasi. Ukuran yang mengindikasikan derajat variasi sebaran data di sekitar garis regresi menunjukkan seberapa besar derajat keterikatan perkiraan yang diperoleh dengan menggunakan persamaan regresi tersebut. Berikut di bawah adalah contohnya. Analisis korelasi linear sederhana. Dalam statistik, ukuran diperoleh melalui analisis korelasi atau koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Berikutnya, koefisien determinasi atau R kuadrat adalah alat utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Nilai koefisien determinasi antara 0 kurang dari sama dengan N kuadrat kurang dari sama dengan 1. Nilai koefisien determinasi 1 sama dengan 1 menunjukkan hubungan sempurna. Kemudian nilai koefisien determinasi sama dengan 0 menunjukkan tidak ada hubungan. R kuadrat sama dengan 81, artinya 81% perubahan dari variabel Y yang ditentukan oleh variabel X. Kemudian, R kuadrat sama dengan A, sigma Y plus X plus B, sigma XY min N, dalam kurung Y bar kuadrat, dibagi dengan sigma Y kuadrat dikurangi N Y bar kuadrat. Kemudian, koefisien relasi atau R. Mempunyai nilai yang merupakan akar dari koefisien determinasi dan mempunyai tanda dengan ketentuan sebagai berikut. R sama dengan plus minus R kuadrat pangkat R kuadrat. Tanda R mengikuti tanda konstanta B persamaan regresi atau bila R positif jika B positif dan R negatif jika B negatif. R berkisar antara -1 sampai dengan +1. Nah, berikut adalah koefisien korelasi X dan Y yang mempunyai hubungan positif. Berikut adalah koefisien korelasi X dan Y mempunyai hubungan negatif. Berikut adalah gambar koefisien korelasi X dan Y tidak mempunyai hubungan atau hubungan lemah sekali. Kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Y apabila dapat dinyatakan dengan fungsi linear atau paling tidak mendekati, diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi ini paling sedikit -1 dan paling besar +1. Jadi jika R sama dengan koefisien korelasi, maka R dapat dinyatakan sebagai -1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan +1. Gambarnya seperti berikut ini. Jadi, jika R sama dengan +1, maka hubungan X dan Y sempurna dan positif.
Jika R sama dengan min 1, maka hubungan X dan Y sempurna dan negatif. Jika R mendekati plus 1, maka hubungan sangat kuat dan positif. Dan jika R mendekati min 1, maka hubungan sangat lemah dan negatif. Contoh tabel X 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12. Y 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14. Di bawah merupakan contoh koefisien korelasi. Mungkin bisa dibaca sendiri. Melanjut. Di bawah ini rumus dari koefisien korelasi, yaitu R sama dengan lakukan sigma I sama dengan 1, X1, X1 per akar 8 sigma I sama dengan 1, X1 kuadrat akar 8 sigma I sama dengan 1, YI kuadrat. R sama dengan 111,5 per akar 107,5 dikali akar 117,5 sama dengan 0,99. KP sama dengan R kuadrat sama dengan 0,99 kuadrat sama dengan 0,98,1 dikali 100% sama dengan 98,8%. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.